Wah wah wah, niat sungguh mulia. Patrick Kluivert ingin balaskan dendam Shin Tae-yong atas Cina. Berikut info mengejutkannya. Nah loh, salah satu pemain timnas Indonesia mengadu ke Erick Thohir saat berada di Bali. Kira-kira aduan apakah itu? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Justin Hubner terkagum dengan Indonesia. Benar-benar di luar dugaan. Itulah yang dirasakan oleh bek Timnas Indonesia, Justin Hubner, ketika menyadari bahwa Indonesia bukan hanya sekadar negara yang ia bela di atas lapangan hijau, tetapi juga tanah yang menyimpan kenangan dan cinta mendalam untuk sahabatnya, Noah Gesser. Tak ada yang menyangka bahwa ribuan kilometer dari Amsterdam, nama Noah masih begitu hidup di hati para supporter. Bagi Justin, ini bukan sekadar momen emosional, melainkan pengalaman spiritual yang membuatnya semakin merasa memiliki ikatan kuat dengan Indonesia. Hubner bukan pemain biasa. Ia bukan hanya datang dan langsung dicintai publik, tapi ia juga datang membawa janji, harapan, dan kenangan. Bersama Ivar Jenner, Justin pernah berjanji pada Noah Gesser teman satu akademinya diajak untuk suatu hari bermain bersama membela Indonesia. Noah, seorang talenta muda yang juga berdarah Indonesia, punya mimpi besar untuk mengenakan jersey Garuda bersama dua sahabatnya. Namun takdir berkata lain. Noah lebih dulu dipanggil sang kuasa akibat kecelakaan tragis, meninggalkan impian itu hanya menjadi kenangan. Ketika Justin akhirnya mengenakan jersey merah putih di Piala Asia 2023 dan mencatatkan penampilan demi penampilan hingga kini berjumlah 16 caps, bayangan Noah tak pernah jauh darinya. Bahkan dalam pertandingan melawan Vietnam, air matanya tak bisa terbendung ketika melihat banner besar dengan wajah Noah di tribun. Ia tak menyangka masyarakat Indonesia begitu peduli, begitu setia mengenang seorang pemain muda yang bahkan belum sempat menginjakkan kakinya di negeri ini. Momen itu bukan hanya membuat Justin menangis, tapi juga membuatnya terdiam, merenung, dan merasa semakin terikat dengan Indonesia. Ia mengakui bahwa setiap kali melangkah ke lapangan, ia selalu menyempatkan diri menatap ke langit, berharap Noah melihatnya dari atas sana. Ia bahkan selalu membawa kaos bergambar Noah dalam setiap pertandingan sebagai bentuk penghormatan dan pengingat bahwa mimpi mereka masih ia perjuangkan, walaupun kini hanya ia dan Ivar yang tersisa. Apa yang dilakukan supporter Indonesia menjadi bukti bahwa bangsa ini punya hati yang luar biasa. Mereka tak hanya menyambut pemain naturalisasi sebagai pahlawan baru, tetapi juga mengingat mereka yang bahkan belum sempat tampil seperti Noah Gesser. Kepekaan dan ingatan kolektif ini yang membuat Justin merasa tersentuh dan merasa bahwa Indonesia bukan hanya tempat untuk bermain bola, tapi tempat di mana hatinya kini tertambat. Cerita Justin dan Noah ini bukan hanya tentang sepak bola. Ini tentang persahabatan, mimpi, kehilangan, dan cinta yang melampaui batas negara. Sebuah kisah yang mengajarkan bahwa sepak bola bisa menjadi jembatan yang mempertemukan harapan dan kenangan. Sebuah kisah yang membuat kita semua sadar bahwa mengenang orang yang telah tiada bukanlah kelemahan, melainkan bentuk penghormatan tertinggi. Lalu bagaimana menurut kamu? Apakah kamu juga ikut terharu mendengar kisah persahabatan ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar apa arti Noah Gesser bagimu. Dan bagaimana menurutmu, apakah kisah ini membuatmu semakin bangga dengan Indonesia yang punya hati seluas samudra? Patrick Kluivert ingin balaskan dendam Shin Tae-yong. Patrick Kluivert tak main-main. Pelatih timnas Indonesia itu kini membawa misi pribadi yang penuh ambisi membalaskan kekalahan menyakitkan yang pernah dialami skuad Garuda di tangan Cina ketika masih dilatih oleh Shin Tae-yong. Bukan sekadar balas dendam biasa. Ini adalah laga penuh gengsi dan pembuktian. Terutama bagi Kluivert yang ingin menegaskan bahwa Indonesia kini adalah tim yang jauh lebih tangguh, lebih tajam, dan lebih siap daripada sebelumnya. Kembali ke tanggal 15 Oktober 2024, saat itulah luka itu dimulai.
Timnas Indonesia yang saat itu diasuh oleh Shin Tae-yong tampil begitu mendominasi saat menghadapi Cina. Dengan penguasaan bola hingga 76% dan total 14 tembakan, publik yakin Garuda akan menang mudah. Tapi apa yang terjadi? Justru Cina yang berhasil mencuri kemenangan 2-1. Lebih menyakitkan lagi, Cina hanya melepas 5 tembakan sepanjang laga setengah dari yang dilakukan Indonesia, namun 2 diantaranya berbuah gol. Efisiensi lawan benar-benar menjadi mimpi buruk di malam itu. Kini, segalanya berbeda. Di bawah tangan dingin Patrick Kluivert, mantan striker legendaris Belanda itu membawa semangat baru. Ia bukan hanya melihat statistik, tapi juga menghidupkan mentalitas petarung dalam tubuh timnas. Kluivert mengakui dirinya tidak berada di kursi pelatih saat kekalahan dari Cina terjadi, namun ia tahu betul rasa kecewa itu masih membekas. Maka dari itu, saat Indonesia bersiap menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2025, ia mengusung satu kata, revanche. Dan situasi kini sangat berpihak pada Indonesia. Cina datang ke SUGBK tanpa 3 pemain kunci mereka, Jiang Shenglong yang cedera, serta 2 pemain sayap, Lin Liangming dan Xie Weneng, yang harus absen karena skorsing. Kehilangan 3 pilar utama jelas akan melemahkan sisi pertahanan dan kreativitas serangan Cina. Sebuah celah besar yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh skuad Garuda. Kluivert pun yakin penuh akan hal ini. Ia menyusun tim dengan teliti, menganalisis permainan Cina secara mendalam, dan terus menanamkan rasa percaya diri pada para pemain. Dukungan penuh dari puluhan ribu supporter di GBK juga jadi senjata tambahan. Kita semua tahu ketika Stadion Nasional ini bergemuruh, energi para pemain seakan berlipat ganda. Terlebih setelah kemenangan penting atas Bahrain beberapa waktu lalu, semangat dan kepercayaan diri tim tengah berada di puncaknya. Misi membalas kekalahan kini lebih dari sekadar emosional ini menjadi langkah penting untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 tetap terbuka. Indonesia saat ini berada di peringkat keempat grup C dengan 9 poin. Masih tertinggal 4 angka dari Australia di posisi kedua, namun kesempatan belum tertutup. Menang atas Cina akan menjadi momentum penting untuk terus menekan hingga akhir. Posisi ketiga atau keempat pun masih sangat berarti karena masih membuka jalan ke babak keempat kualifikasi. Dan untuk itu satu hal harus dilakukan, menang. Kini semua mata tertuju pada Kluivert dan anak asuhnya. Apakah mereka mampu membalas kekalahan di pertemuan pertama? Apakah strategi Kluivert akan membuahkan hasil di hadapan puluhan ribu pendukung fanatik di Jakarta? Bagaimana menurutmu? Apakah Patrick Kluivert mampu membalas dendam Shin Tae-yong dengan kemenangan atas Cina? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu optimis dengan peluang Indonesia kali ini? Mari kita ramaikan kolom komentar dengan semangat dan prediksi kalian. Lagi-lagi alasan waktu mepet dihadapi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia kembali menghadapi persoalan klasik yang tak pernah benar-benar hilang, masalah waktu persiapan yang mepet jelang laga penting. Kali ini ujian berat itu datang menjelang duel krusial melawan Cina pada matchday ke-9 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Kamis 5 Juni 2025 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, hanya hitungan hari dari sekarang. Seakan di Jeju, masalah persiapan sempit ini kembali menghantui skuad Garuda. Padahal laga ini bukan laga biasa. Ini adalah pertandingan penuh gengsi dan beban moral. Ingat kekalahan tipis 1-2 dari Cina pada pertemuan sebelumnya? Saat itu Indonesia bermain dominan, menguasai bola hingga 76% dan mencatatkan 14 tembakan ke gawang. Namun efisiensi mematikan dari Cina yang hanya butuh 5 tembakan untuk mencetak 2 gol membuat Indonesia pulang dengan tangan hampa. Kini di bawah asuhan pelatih anyar Patrick Kluivert, timnas membawa misi balas dendam. Tapi bagaimana bisa membalas kekalahan jika masalahnya masih sama, waktu persiapan terlalu mepet? Tim hanya memiliki waktu yang sangat singkat untuk latihan taktik, membangun chemistry antar pemain, dan menyusun strategi matang.
Belum lagi jika ada pemain yang baru bergabung dari klubnya masing-masing ini, makin menambah daftar tantangan yang harus ditangani. Padahal, lawan kali ini sedang pincang. 3 pemain utama Cina absen, Jiang Shenglong cedera, sementara Lin Liangming dan Xie Weneng absen karena akumulasi kartu. Ini seharusnya menjadi momen emas bagi Indonesia. Tapi jika persiapan tidak maksimal, bukan tak mungkin keuntungan tersebut malah sia-sia. Patrick Kluivert sendiri sadar bahwa waktu adalah musuh utama saat ini. Meski baru bergabung dalam fase lanjutan kualifikasi ini, ia tahu betul betapa pentingnya manajemen waktu, apalagi dalam format pertandingan internasional yang padat. Kluivert telah menyatakan bahwa skuadnya sudah menganalisis permainan Cina dengan baik. Namun sebaik apapun analisis, jika tidak diimbangi dengan latihan intensif, bisa jadi hanya tinggal teori. Di atas kertas, Indonesia memiliki banyak keuntungan. Bermain di kandang sendiri dengan dukungan puluhan ribu supporter di GBK adalah kekuatan luar biasa. Selain itu, semangat tinggi usai menang atas Bahrain pada Maret lalu juga menjadi modal berharga. Tapi tetap saja tanpa waktu persiapan yang cukup, semua itu bisa buyar. Lalu, siapa yang harus disalahkan? Jadwal yang terlalu padat? Kurangnya komunikasi antara klub dan federasi? Atau memang ini sudah jadi budaya buruk yang terus diulang? Yang jelas, kemenangan atas Cina bukan hanya tentang balas dendam atas kekalahan sebelumnya. Tapi ini adalah penentu masa depan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini Garuda berada di posisi keempat dengan 9 poin, tertinggal 4 poin dari Australia di posisi kedua. Jika ingin menjaga asa lolos, Indonesia wajib menang. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia bisa menang jika persiapan saja masih mepet? Bagaimana menurut kamu? Apakah timnas Indonesia masih bisa menang meski dengan waktu persiapan yang sempit? Apakah kamu optimis Patrick Kluivert mampu mengatasi kendala ini? Yuk, tuliskan pendapat kamu di kolom komentar. Kita bahas bareng-bareng, apakah ini saatnya Indonesia bangkit atau justru tersandung lagi di masalah yang sama? Timnas Indonesia ketiban durian runtuh jelang lawan Cina. Jelang pertandingan penting melawan Cina pada 5 Juni 2025 di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia justru mendapat durian runtuh yang bisa menjadi motivasi besar bagi seluruh pemain. Di tengah pemusatan latihan yang tengah digelar, kabar membanggakan datang dari sang kapten timnas, Jay Itzes. Pemain belakang yang saat ini bermain untuk Venezia FC di Italia itu sedang menjadi sorotan tajam di bursa transfer musim panas Eropa. Performanya yang konsisten dan penuh determinasi di Serie A serta bersama skuad Garuda membuat namanya kini dilirik oleh sejumlah klub elit Eropa. Jay Itzes memang tengah berada di titik puncak performanya. Meski klubnya Venezia baru saja terdegradasi ke Serie B, nilai jual Itzes justru melonjak drastis. Di tengah pemusatan latihan bersama timnas, pemain berusia 24 tahun itu dengan tenang menanggapi rumor transfer yang beredar. Ia menyatakan masih terikat kontrak dengan Venezia hingga 2027, namun tidak menutup kemungkinan untuk menerima tawaran dari klub lain. Sebuah sinyal yang membuka peluang besar bagi kariernya untuk naik kelas ke klub papan atas Eropa. Situasi ini tentu menjadi kabar baik tidak hanya bagi Itzes secara pribadi, tapi juga untuk timnas Indonesia secara keseluruhan. Jika benar transfer ini terjadi, maka nama Indonesia akan ikut terangkat di mata dunia. Publik sepak bola internasional akan mulai memperhitungkan kualitas pemain Indonesia yang mampu bersaing di level tertinggi. Apalagi Itzes bukan sekadar pemain biasa, ia adalah kapten, pemimpin, dan figur kunci di lini belakang skuad Garuda. Kepergiannya ke klub besar Eropa bisa menjadi batu loncatan bagi pemain muda Indonesia lainnya untuk bermimpi lebih tinggi. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa ada 5 klub besar yang saat ini serius mengincar Itzes. Salah satunya adalah Inter Milan yang mencari pengganti Francesco Acerbi yang sudah memasuki usia senja. Bahkan pencari bakat Inter disebut telah memantau langsung aksi Itzes saat Venezia menghadapi Lecce. Hubungan baik antara Inter dan Venezia disebut bisa mempermudah proses negosiasi. Selain Inter, Juventus juga menunjukkan minat serius.
Klub raksasa ini bahkan disebut telah memantau Itzes sejak ia mencetak gol ke gawang mereka pada Desember 2024 lalu. Tidak hanya itu, Genoa, Torino, hingga beberapa klub dari La Liga dan Bundesliga juga ikut memantau situasi sang bek. Performa solid Itzes saat menghadapi penyerang tangguh seperti Romelu Lukaku menjadi salah satu alasan mengapa ia dianggap layak bermain di level yang lebih tinggi. Harga yang dipatok Venezia juga tak main-main, sekitar 20 juta euro. Angka yang cukup fantastis untuk seorang pemain Indonesia dan menjadi bukti bahwa kualitas Jay Itzes sudah diakui di Eropa. Laga melawan Cina nanti pun semakin menarik. Itzes akan tampil dalam sorotan penuh bukan hanya karena perannya sebagai bek andalan timnas, tetapi juga karena banyak mata dunia sedang mengamati aksinya. Ini adalah panggung emas tidak hanya bagi dirinya untuk membuktikan kualitas, tetapi juga bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan bahwa sepak bola Asia Tenggara punya taring. Kemenangan atas Cina bisa jadi momentum besar sebelum menghadapi Jepang beberapa hari setelahnya. Nah, bagaimana menurut kalian pencinta sepak bola tanah air? Apakah menurut kalian Jay Itzes sudah saatnya hijrah ke klub besar demi mengangkat nama Indonesia lebih tinggi? Atau justru ia sebaiknya bertahan di Venezia untuk menjaga stabilitasnya bersama timnas? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Siapa tahu komentar kalian bisa memicu diskusi menarik soal masa depan sepak bola Indonesia. Tiba-tiba salah satu pemain naturalisasi mengadu ke Erick Thohir. Benar-benar di luar dugaan, sebuah kejadian unik dan mengundang tawa terjadi di sela-sela pemusatan latihan dalam kurung TC Timnas Indonesia di Bali. Dalam suasana yang penuh semangat dan persiapan menjelang laga penting melawan Cina dan Jepang di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, salah satu pemain naturalisasi, Ole Romani, justru mencuri perhatian bukan karena aksinya di lapangan, melainkan karena keluhannya yang jujur dan lucu kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dalam sebuah acara santai yang digelar untuk merayakan ulang tahun Erick, Ole tanpa ragu mengungkapkan bahwa dirinya tidak betah di Bali dan ingin segera terbang ke Jakarta. Momen ini tentu saja membuat suasana pesta menjadi cair dan penuh gelak tawa. Dalam video yang diunggah oleh akun X @meshilgers, terlihat jelas bagaimana Ole Romani berdiri memegang mikrofon dan menyampaikan pesan uniknya. Erick, selamat ulang tahun. Saya sangat mencintaimu. Aku ingin cepat-cepat ke Jakarta. Saya tidak mau lama-lama di sini dalam kurung Bali. Aku mau main bola dan mari kita pergi ke Piala Dunia, ujar Ole yang langsung disambut tawa riuh dari rekan-rekan setimnya. Sebuah momen yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menunjukkan kedekatan antar pemain dan manajemen timnas. Namun di balik candaan tersebut tersirat semangat besar dari Ole Romani untuk segera kembali ke lapangan dan tampil membela merah putih. Ia adalah salah satu pemain yang menunjukkan antusiasme tinggi untuk membawa Indonesia melaju lebih jauh dalam kualifikasi. Pernyataan spontan itu bisa jadi mencerminkan rasa lapar akan kompetisi dan keinginan besar untuk segera tampil di hadapan publik tanah air di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Apalagi laga melawan Cina yang akan digelar pada 5 Juni 2025 nanti bisa menjadi momen krusial untuk menentukan langkah timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Pemusatan latihan di Bali sendiri sebenarnya dirancang oleh pelatih Patrick Kluivert untuk memberikan suasana yang tenang dan fokus bagi para pemain. Tapi tentu saja tidak semua pemain punya kenyamanan yang sama. Meski Bali dikenal sebagai tempat indah dan destinasi wisata kelas dunia, bagi beberapa pemain seperti Ole yang terbiasa dengan atmosfer kota besar seperti Jakarta atau luar negeri, suasana di Bali mungkin terasa berbeda. Itulah yang membuat komentarnya terasa lucu sekaligus manusiawi. Yang menarik, kejadian ini juga memperlihatkan bagaimana suasana dalam skuad timnas sangat cair dan penuh keakraban. Para pemain tidak hanya berlatih, tetapi juga berbagi momen kebersamaan yang menguatkan chemistry tim. Bahkan dalam suasana santai seperti pesta ulang tahun, tetap ada semangat dan dorongan untuk berprestasi. Ole menyebutkan mari kita pergi ke Piala Dunia dengan lantang, seolah ingin menyampaikan bahwa di balik candaan ada tekad besar yang ia bawa.
Kini para pencinta sepak bola Indonesia tentu menantikan bagaimana aksi nyata oleh Romagne dan rekan-rekannya di lapangan. Mampukah mereka menaklukkan Cina dan setidaknya mencuri poin saat tandang ke markas Jepang? Laga-laga ini bukan hanya tentang skor, tapi juga tentang membuktikan bahwa skuad Garuda punya mental dan kualitas untuk bersaing di level tertinggi Asia. Bagaimana menurut kalian? Apakah menurut kalian keluhan lucu oleh Romagne ini menunjukkan kejujuran yang menyegarkan atau justru mencerminkan tekanan dalam TC? Apakah suasana santai seperti ini memang dibutuhkan dalam persiapan tim nasional? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Timnas Indonesia akhirnya terima ajakan tanding dengan negara ranking 35 dunia. Sebuah kabar mengejutkan namun membanggakan datang dari dunia sepak bola nasional. Setelah sempat mengalami penolakan dari Malaysia untuk bertanding di FIFA Matchday September 2025, Timnas Indonesia justru mendapat perhatian dari negara raksasa sepak bola Eropa. Negara tersebut adalah Rusia yang saat ini menempati peringkat ke-35 dunia versi FIFA. Sebuah lompatan besar bagi skuad Garuda yang saat ini masih bercokol di posisi ke-123 dunia. Penolakan Malaysia seakan menjadi pintu tertutup yang kemudian mengantarkan Timnas Indonesia ke peluang lebih besar dan bergengsi. Awalnya, PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir mengungkapkan keinginan mengadakan turnamen mini yang diisi oleh 3 negara pada FIFA Matchday edisi September mendatang. Lebanon dan Kuwait sudah dipastikan menjadi lawan Timnas Indonesia dalam turnamen ini. Namun niatan untuk turut mengundang Malaysia sebagai lawan klasik rupanya tidak mendapat sambutan hangat. Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) menolak undangan tersebut mentah-mentah, padahal sudah cukup lama publik menantikan laga penuh gengsi antara dua negara serumpun ini. Penolakan ini tentu menimbulkan kekecewaan, tapi PSSI tidak tinggal diam. Justru di tengah penolakan tersebut muncul peluang yang jauh lebih besar. Sebuah negara elite di benua Eropa, Rusia, menyatakan minat mereka untuk menggelar laga persahabatan melawan Timnas Indonesia. Hal ini diungkap langsung oleh Wakil Perdana Menteri Rusia, Denis Manturov, yang menyebut bahwa pertandingan melawan Indonesia menjadi salah satu agenda penting mendatang. Walau belum ada tanggal resmi yang diumumkan, rencana ini jelas menjadi berkah luar biasa bagi sepak bola Indonesia. Bayangkan saja Timnas Garuda yang sebelumnya disisihkan oleh negara tetangga justru dilirik oleh negara dengan sejarah sepak bola panjang di Eropa. Pertandingan melawan Rusia tentu akan menjadi pengalaman berharga yang tak ternilai. Bukan hanya soal perbedaan ranking yang sangat jauh, tetapi juga dari segi kualitas permainan, taktik, hingga atmosfer pertandingan yang akan memberikan pelajaran besar bagi pemain-pemain muda Indonesia. Rusia sendiri memang tidak memiliki agenda resmi di kompetisi FIFA karena masih dalam masa sanksi, namun mereka tetap aktif melakukan laga persahabatan dengan negara-negara lain. Dan Indonesia bisa saja menjadi salah satu lawan istimewa dalam daftar mereka. Jika pertandingan ini benar-benar terjadi, maka ini akan menjadi salah satu pertandingan bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Tidak hanya sekadar mengasah kemampuan para pemain, tetapi juga akan menaikkan pamor timnas di mata dunia. FIFA Matchday September, Oktober, atau November bisa menjadi momentum yang pas untuk menjajaki pertandingan ini. Mengingat setelah laga melawan Cina dan Jepang di bulan Juni, Timnas masih memiliki waktu untuk merancang jadwal uji coba berikutnya. Di balik penolakan Malaysia, tersimpan sebuah hikmah besar. Timnas Indonesia mendapat peluang emas untuk menantang negara kuat yang jauh di atas secara kualitas. Ini adalah bukti bahwa sepak bola kita mulai diperhitungkan, tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, tapi juga di level yang lebih tinggi. Sekarang tinggal bagaimana PSSI merespons ajakan ini secara resmi, serta bagaimana Timnas mempersiapkan diri agar bisa tampil maksimal jika laga ini benar-benar terwujud. Lalu bagaimana menurut kalian, apakah Timnas Indonesia sudah pantas menantang negara sekelas Rusia? Ataukah lebih baik tetap fokus melawan tim-tim Asia terlebih dahulu? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar dan beri dukungan untuk skuad Garuda yang semakin bersinar di pentas internasional. Patrick Kluivert mulai tebar ancaman ke Cina.
Ketegangan menjelang laga hidup mati di kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin terasa, terlebih setelah pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, secara terang-terangan menebar ancaman kepada Timnas Cina. Laga yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada Kamis 5 Juni 2025 bukan hanya sekadar pertandingan biasa. Ini adalah misi balas dendam, laga penuh gengsi dan pertaruhan harga diri skuad Garuda di hadapan puluhan ribu pendukung fanatik merah putih. Dalam pernyataan tegasnya, Kluivert menyebut bahwa Timnas Cina wajib mewaspadai kekuatan Timnas Indonesia yang akan tampil garang di kandang sendiri. Mereka harus melihat kami karena kami main di kandang. Kami harus mendominasi pertandingan dan mereka harus hati-hati terhadap kami, ujar legenda Belanda itu dengan nada penuh percaya diri. Ini bukan ancaman kosong. Dengan dukungan penuh dari supporter yang memadati GBK dan persiapan matang selama hampir sepekan di Bali, Indonesia datang bukan untuk bermain aman. Mereka datang untuk menang. Kluivert menegaskan bahwa dirinya tidak akan meremehkan lawan, namun keyakinannya pada kekuatan tim sendiri menjadi modal besar. Ia mengaku telah menganalisis kekuatan dan kelemahan Cina secara menyeluruh. Kekalahan tipis 1-2 di pertemuan pertama di Qingdao menurutnya tidak mencerminkan kekuatan sesungguhnya dari Indonesia. Saat itu skuad Garuda memang tampil dominan namun kurang efektif di depan gawang. Kini dengan racikan baru dari Kluivert dan atmosfer GBK yang membara, Indonesia siap memutar balik keadaan. Sebanyak 28 dari 32 pemain yang dipanggil telah berlatih bersama di Bali, termasuk sang kapten, Jay Itzes. Pemain yang kini menjadi andalan lini belakang ini menyampaikan optimismenya. Ia yakin pertandingan kali ini akan sangat berbeda dari sebelumnya. Menurut saya sudah jelas yang kami inginkan, tapi kami akan lihat pada akhirnya berapa banyak poin yang akan kami dapat, ujar Itzes penuh tekad. Para pemain telah menunjukkan semangat juang dan kepercayaan diri tinggi selama pemusatan latihan, dan itu menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia siap memberikan penampilan terbaiknya. Posisi Indonesia di klasemen sementara grup C juga cukup menjanjikan. Dengan 9 poin, mereka masih punya peluang besar untuk lolos ke fase selanjutnya. Sementara itu, Cina yang berada di posisi juru kunci setelah 2 kali kalah beruntun dari Australia dan Arab Saudi, jelas tidak dalam kondisi terbaik. Ini menjadi momentum emas bagi Indonesia untuk memanfaatkan keunggulan kandang dan kondisi mental lawan yang sedang menurun. Patrick Kluivert tidak hanya membawa pengalaman kelas dunia, tetapi juga mentalitas pemenang. Sentuhan taktikalnya mulai terlihat membawa perubahan dalam permainan Garuda. Jika laga ini dimenangkan, maka peluang lolos ke Piala Dunia 2026 akan semakin terbuka lebar, sebuah mimpi yang lama didambakan pecinta sepak bola tanah air. Kini pertanyaannya, apakah ancaman Kluivert akan menjadi kenyataan? Apakah skuad Garuda mampu mengunci 3 poin di kandang sendiri dan melaju lebih jauh? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah menurut kalian Indonesia akan membalas kekalahan dari Cina? Siapa pemain yang kalian prediksi bakal jadi bintang di laga nanti? Jangan lupa dukung terus Timnas Indonesia dan kibarkan semangat merah putih.